Di Sapa Indonesia Malam, saudara, di sesi terakhir, saya ingin langsung ke Kepala Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung, Pak Abdullah. Pak Abdullah, apa yang bisa Anda sampaikan di sini bahwa ketika bicara soal lembaga negara terkait dengan pemberantasan korupsi, hanya KPK yang tertinggi berdasarkan sejumlah survei. Hasil surveinya tentunya harus kita hargai, kita hormati yang namanya orang survei. Ya. Itu juga butuh ilmu, butuh biaya, butuh tenaga. Kita hormati apapun hasilnya. Baik. Tapi yang perlu dipahami adalah semua putusan pengadilan dan Mahkamah Agung ini tidak bisa memberikan keuntungan dua-duanya. Ya. Pasti kalau memang penggugat itu dikabulkan, tergugat masih yang ditolak. Demikian juga dalam perkara pidana. Kalau tuntutan penuntut umum itu dikabulkan oleh hakim, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara. Ini dua-duanya pasti tidak akan pernah lepas. Meskipun disampaikan oleh peneliti Fitra tadi, Forum Anggaran untuk Transparansi Anggaran, ya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Bung Miftah, sampaikan tadi bahwa untuk 3 kasus korupsi ini selalu Mahkamah Agung mengoreksi dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan koreksinya hanya di Mahkamah Agung untuk 3 kasus korupsi yang cukup besar. Bagaimana Anda menjelaskan ini, Pak Abdullah? Pengadilan di Mahkamah Agung, koreksi pengadilan itu memang kewenangannya. Jadi ini sudah diatur oleh undang-undang. Jadi tidak bisa kemudian dikoreksi seperti itu. Ya. Kalau memang hukum acara mengatur seperti itu, ya memang harus diikuti. Karena memang secara hukum itu diatur dan boleh tidak dilarang. Kan begitu. Ini nah, mengenai hasil survei yang dikatakan Mahkamah Agung itu lebih rendah, ya kalau memang yang di respondennya itu sangat menentukan. Kalau respondennya itu orang-orang kecewa, ya pasti. Kalau gitu Mahkamah Agung jangan membuat kecewa dong, Pak Abdullah. Ya nggak bisa dong. Dalam perkara pidana itu, kalau memang dibebaskan nanti yang mencak-mencak PU-nya. Jadi Mahkamah Agung memastikan bahwa apa yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan hukum acara dan nilai-nilai keadilan. Mahkamah Agung telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yudikatif di Indonesia. Bahkan Mahkamah Agung sekarang ini lagi giat-giatnya melakukan pembenahan internal yang semua pengadilan ini disurvei dan dinilai oleh Kemenpan RB dan dilakukan survei oleh Badan Pusat Statistik, itu yang sah, lembaga yang sah melakukan survei. Dan hasilnya besok itu 62 pengadilan di Indonesia mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang diterimakan di Jakarta. Selamat. Ya, itulah prestasi Mahkamah Agung. Selamat. Jadi kalau hanya melihat kesalahan, melihat kekecewaan, saya rasa itu tidak bisa dilakukan generalisasi terhadap lembaga. Itu hanya kasuistis saja. Hanya kebetulan begitu aja. Saya pikir Mahkamah Agung perlu kembali mendefinisikan ya terkait dengan kasus-kasus korupsi ya. Dan ini perlu mengajak misalnya KPK yang sudah bekerja keras untuk menangkap para koruptor gitu ya. Terus kemudian tahu-tahu dibebaskan atau kurangi masa tahanannya. Ini kan menyebabkan bahwa publik juga tingkat kepercayaannya akan semakin menurun kepada lembaga-lembaga. Meskipun katakan tadi sudah sesuai dengan KUHP, acara pidana, dan juga sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Meskipun itu argumentasi yang sering kali dikemukakan ya, tetapi bahwa dari proses di Kejari, terus kemudian memang terbukti bahwa ada tindak pidana korupsi di situ, bahwa uang rakyat itu sudah diselewengkan dan seterusnya, ini membuat para koruptor-koruptor lain juga tidak akan merasa jera gitu ya. Dan hakim di Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab kepada selain Tuhan, karena tidak ada yang bisa kemudian mengkoreksi putusan selain hakim itu sendiri. Baik, tentu ini kita serahkan kepada pihak Mahkamah Agung, dan harapan kita dari seluruh Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia diputus dengan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Tentu itu yang menjadi poin utama. Terima kasih Pak Abdullah, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, telah memberikan informasi harga di program Sapa Indonesia Malam, dan juga dari Fitra telah memberikan informasinya. Terima kasih. Terima kasih.